Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, maaf berat ibu-ibu jemaah sekalian rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin ya, kajian muslimah sholat kita. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, setelah sebelumnya kita membahas masih tentang wanita rindu surga ya. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita bicara tentang kisah wanita-wanita yang hidup sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya, seperti Asia, kemudian Hajar, Sarah, dan kemudian terakhir Maryam. Lalu kita lanjutkan dengan kisah dua wanita pendamping yang hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah Al-Kubra dan putri beliau Fatimah Az-Zahra ya. Nah, lanjutkan dari pembahasan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas tiga tokoh lainnya yang termasuk sahabat ya, termasuk sahabat Rasul SAW, bertemu dengan beliau, masuk Islam dan kemudian wafat dalam keadaan Islam. Nah, mereka itu adalah Ummu Sulaim ya, binti Bilhan, dan kemudian Barakah Ummu Aiman, dan kemudian terakhir Sumayyah Syahidah binti Al-Khubar ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Sebelum zuhur kita akan langsung membahas dua tokoh yang Ummu Sulaim binti Bilhan dan Barakah Ummu Aiman ya. Nanti pada zuhur kita akan bahas sedikit Sumayyah binti Al-Khubar, dilanjutkan dengan tayangan film tentang beliau ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, Ummu Sulaim binti Bilhan ya. Beberapa penulis ya sering keliru, walaupun mungkin mereka punya rujukan lainnya ya, ketika menyebut tokoh ini ya, menyebutnya dengan Ummu Salamah ya. Padahal orangnya berbeda ya, Ummu Sulaim dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah nanti kita akan bahas pada pertemuan mengenal istri-istri Rasul SAW. Nah, Ummu Sulaim ini beda ya. Ummu Sulaim binti Bilhan ini seorang Ansariyah ya, dari kalangan Ansar. Di antara cara kita mengenal para sahabat itu, ibu-ibu dan jemaah Allah memetakan mereka apakah dia dari kalangan Muhajirin atau Ansar. Itu lebih enak ya. Apakah mereka Muhajirin dari Makkah yang hijrah ke Madinah, semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid dan seterusnya, atau mereka Al-Ansar, penghuni asli penduduk Madinah, mereka menerima kehadiran kaum muslimin yang hijrah ke situ. Nah, Ummu Sulaim ini ya termasuk ya dari Bani Najjar dan dari kalangan Al-Ansar ya, dari kalangan Al-Ansar, penghuni asli Madinah, penduduk asli Madinah. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah hijrah ke Madinah ya, setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, lalu baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, sejarah mencatat yang hijrah itu tidak lebih dari atau sekitar 200 orang ya, tidak banyak yang pada hijrah tahun-tahun pertama ya, berikutnya kan terus mengalir. Nah, Ummu Sulaim binti Bilhan ini termasuk di antara mereka yang pertama kali menganut Islam ketika Nabi hijrah ya, ketika baginda Rasulullah hijrah ya. Ketika beliau hijrah ke Madinah ya, maka tokoh-tokoh Madinah waktu itu langsung masuk Islam. Nah, di antara mereka adalah Ummu Sulaim binti Bilhan. Ummu Sulaim binti Bilhan. Nah, yang menarik dari tokoh ini ya adalah kalau biasanya ya para sahabat itu masuk Islam karena suaminya. Yang suaminya masuk Islam, kemudian dia juga masuk Islam. Nah, ini tidak ya. Justru dia masuk Islam sementara suaminya Malik bin Nadhr itu waktu itu tidak masuk Islam.
Makanya dalam konteks ini sebenarnya tidak ada hubungan ya, antara laki-laki dan perempuan dalam hal berebut melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, bahkan bisa jadi seorang wanita ya, itu mendahului suaminya dalam melakukan kebaikan. Jadi suami kan saya kan enggak, iya suami saya kan enggak ngaji, kalau dia enggak juga, suaminya mungkin dengan pahala lain, gitu kan? Ya. Tapi seorang wanita seperti dia dilakukan oleh Ummu Sulaim, ya. Meskipun suami tidak masuk Islam, tapi dia masuk Islam, ya, bersama Rasulullah SAW. Nah kemudian dari pernikahan antara suaminya ya, sebelumnya dengan Anas bin Malik ini ya, suaminya Malik bin Nathar ya, seperti ditulis di slide ya, itu sempat marah ya, karena dia masih Islam ya. Nah para ulama sejarawan yang dalam banyak buku menulis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Malik bin Nathar ini sempat masuk Islam, tidak lama kemudian dia meninggal dunia ya. Ada yang mengatakan demikian ya, karena praktis hampir seluruh kalangan Ansar itu, khususnya setelah perang Badar, itu berlomba-lomba masuk Islam atau berdua masuk Islam. Nah, ada yang mengatakan Malik bin Nathar ini sempat masuk Islam setelah perang Badar, ya. Tapi ada yang mengatakan tidak sempat karena kemudian meninggal dunia dalam perjalanan misinya ke Syam. Ya, tidak ada dua versi. Ya. Nah, ketika suaminya meninggal dunia dalam perjalanan ke Syam, maka Ummu Sulaim kehilangan suaminya, dia menjadi janda, dan bahkan begitu dia sayang kepada anaknya. Jadi anaknya juga merupakan salah seorang tokoh yang sangat istimewa, namanya Anas bin Malik. Ayahnya kan Malik bin Nathar. Ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang perawi hadis ya, dan seorang khadim Rasulullah. Ya. Jadi sengaja di waktu kecil ya, sejak usia 8 sampai 10 tahun dia sudah menyerahkan Anas bin Malik ini kepada Rasulullah untuk membantu beliau. Itu yang kemudian menyebabkan Anas bin Malik ini yang begitu banyak meriwayatkan hadis, terutama ya, hadis-hadis tentang keluarga Rasul ya, yang berhubungan dengan keluarga, atau hadis-hadis yang berhubungan dengan privasi, hal-hal yang sangat pribadi dari diri Rasul. Dia datang dengan Anas bin Malik ya. Misalnya beliau juga yang suka membawa ember untuk Rasulullah berwudu, dengan air berwudu. Ya, ini dilakukan oleh Anas bin Malik. Nah, ada hal yang istimewa yang disebutkan bahwa Ummu Sulaim ya, saking sayangnya kepada anaknya ya, dia pernah ini saya sampaikan ya, dia pernah bernazar ya untuk tidak menyampi anaknya sampai anaknya sendiri itu enggak menyusu. Saking dia sayang kepada anaknya Anas bin Malik, dan selalu mendoakan ya Anas bin Malik ini dalam kesehariannya ya. Karena lazimnya dalam hal ini kan masa menyusui itu haulain kamilain ya, 2 tahun berturut-turut ya, selama 2 tahun yang sempurna. Tapi ibunya, ibu Anas bin Malik atau Ummu Sulaim ini tidak, dia tidak menyampi sampai kemudian Anas bin Malik ini berhenti sendiri. Ini menunjukkan betapa dia sangat menyayangi anaknya ya. Nah, tidak lama kemudian dia kemudian dilamar oleh seorang ya, Ansari ya, Abu Talha Al-Ansari yang melamar Ummu Sulaim. Kemudian tapi masalahnya Abu Talha waktu itu belum masuk Islam ya, dia belum masuk Islam. Maka dia mensyaratkan ya, bersedia menerima lamaran Abu Talha Al-Ansari, tapi dengan syarat ya, dia masuk Islam. Dan Abu Talha Al-Ansari akhirnya bersedia ya, menikah dengan Muslim, dan kemudian dia pun masuk Islam. Maka pada saat itu ya, kedua wanita dan suaminya ini, pasangan suami istri ini bergelut dalam keislaman masing-masing, berjihad bersama Rasulullah dalam perang-perang berikutnya, perang Uhud ya, perang Khandaq, apalagi karena mereka kemudian di Madinah dan seterusnya sampai kemudian perang Hunain ya. Nah, ada yang cerita yang menarik, dan ini menjadi kisah spesial untuk sekalian Rasulullah, terutama bagi Ummu Sulaim binti Milhan ya. Kita belajar betul-betul tentang kesabaran beliau ya. Nah, suatu ketika Abu Talha Al-Ansari sedang berjihad bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan yang cukup lama, salah seorang anak dari Ummu Sulaim ini meninggal dunia ya, meninggal dunia dalam usia yang masih kecil ya. Nah,
Yang menarik, ya, ketika Abu Talha Al-Ansari pulang, ya, ketika dia pulang, dia menanyakan tentang anak mereka. Ya. Kemudian dia jawab bahwa anaknya sedang istirahat, ya, jangan diganggu. Ya. Padahal sudah meninggal dunia. Mengapa dia tidak ingin menyakiti dan kemudian memberikan beban secara psikologis kepada suaminya yang baru pulang yang dalam kondisi capek? Ya. Disampaikan anaknya sedang istirahat. Ya. Nah, dan akhirnya mereka bermalam. Ya, mereka bermalam dan maaf yang melakukan hubungan sebagai suami istri. Ya. Baru setelah itu baru dikabarkan bahwa anaknya sudah meninggal. Ya. Setelah suaminya tenang, setelah suaminya menyelesaikan semua urusannya, baru diberitahu bahwa anaknya meninggal dunia, kemudian dimakamkan keesokan harinya. Ya. Nanti kita akan telah tentang kisah ini. Kisah lainnya yang luar biasa yang juga kita temukan dari hal ini ya, adalah suatu ketika ya, Madinah dilanda musim ya, paceklik, dan kemudian para sahabat waktu itu mengalami kegeriman. Ya, ada sedikit di antara mereka yang menyimpan makanan di rumah. Nah, saat itu banyak di antara kalangan muhajirin yang kekurangan makanan. Nah, dikabarkan salah seorang muhajir ini, tidak disebutkan namanya, mendatangi ya, rumah Abu Talha Al-Ansari bersama istrinya Ummu Sulaim ya, waktu itu ya. Nah, saking pengennya dia menjamu tamunya, ya, sampai-sampai sekalian Allah, dia hanya memiliki satu kantang kurma, ya, kalau kita sekarang mungkin satu piring lah yang kurma, ya, makanannya waktu itu ya. Nah, karena tamunya yang datang pada sore hari dan cuaca sudah gelap, dia sengaja menghidangkan makanan satu piring itu kepada tamunya ini, ya, dan padahal dia dan keluarganya tidak menjalani. Untuk tidak mengganggu perasaan tamunya, dia sengaja mengecilkan lampu ya, dan pura-pura makan. Padahal tidak ada makanan di depan, supaya tamunya ini mau makan. Setelah kira-kira tamunya menyelesaikan makan, baru lampunya digedein lagi, dan kemudian seolah-olah piringnya udah habis semua isinya. Ya, padahal dia nggak makan, karena tidak ada makanan yang bisa disantap pada malam hari itu. Ya, saking dia pengen menyenangkan dan kemudian menjaga perasaan tamunya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr yang ujungnya berbunyi wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, kalangan Ansar itu di antaranya yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mengutamakan ya, tamu mereka, orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan walau kana bihim khassasah, walaupun sebenarnya mereka perlu juga. Dan inilah tingkatan ukhuwah yang paling tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat tingkatan ukhuwah itu, yang pertama adalah ta'aruf, saling kenal, ya. Setelah itu kemudian tafahum, saling memahami. Setelah itu kemudian baru ta'awun, ya, saling membantu, takaful, saling meringankan beban. Nah, terakhir tingkat tertinggi dari ukhuwah itu adalah ya, al-ithar. Al-ithar itu kita sebenarnya perlu, butuh, tapi orang lain lebih perlu, maka kita dahulukan. Ya, tapi ingat ya, al-ithar ini ya, fil muamalah, dalam muamalah. Ya. Al-ithar fil muamalati mamduh. Ya. Al-ithar mendahulukan kepentingan orang lain dalam hal muamalah seperti tadi, ya. Mamduh itu dipuji, bagus. Walakin al-ithar fil ibadati mamduh. Tetapi ithar ya, mendahulukan orang lain dalam konteks ibadah itu nggak boleh. Ya. Itu dilarang. Misalnya antri wudhu, itu kan ibadah. Itu nggak boleh. Silakan antri dulu, nggak harus rebutan antara fastabiqul khairat. Ya. Salat berjamaah juga demikian. Ya, shaf di depan lebih utama bagi laki-laki atau enggak. Kalau silakan. Ini yang sering keliru dan sering kritik gitu ya. Saling mendahulukan enggak. Shaf pertama itu rebutan. Ya, rebutan dalam betul. Ya. Jadi tidak pandang siapa dia, gitu kan. Kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk keamanan, ya. Maka kepala negara diberikan tempat khusus misalnya. Itu untuk keamanan. Tapi kalau berlaku normal tidak. Sering saya sindir kepada para teman-teman yang belum nikah misalnya, ya, ada beberapa pemuda yang belum nikah, tapi ada satu akhwat, ada seorang gadis wanita, nggak boleh, silakan ada duluan yang nikah, ada bukan? Ya, fastabiqul khairat. Ya, jadi ithar ini boleh dalam hal muamalah, ngantri makanan, misalnya silakan. Kita kan enggak, kalau ngantri makanan baru duluan gitu ya, giliran melakukan kebaikan, silakan orang lain.
wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan konteks bekerja sama dalam kebaikan ini, satu hal yang saya ingin luruskan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti kue yang bisa dibagi. Ya, bukan seperti kue yang bisa dibagi, bukan. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala mengucurkan pahala itu tidak pernah berkurang. Maksudnya, ketika kita melakukan sesuatu, lalu mengajak orang baik yang melakukan kebaikan, tidak kemudian tadi kalau kita lakukan sendiri itu pahalanya 10, lalu kita kerjakan berdua, pahalanya menjadi masing-masing 5, enggak, masing-masing dapat 10. Maka kaidah hadis mengatakan man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajarkan, menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, ya, falahu ajru misla man amila bihi. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu. Min ghairi an yanqussa, ya, tanpa dikurangi pahala orang yang melakukan. Jadi enggak sharing. Ya, misalnya, kita ada ta'lim rutin di sini, kajian muslimah di surau kita, ya. Kita ngajak orang lain, ngajak teman kita, mengingatkan. Nah, kita mendapatkan, lalu dia ikut pengajian. Nah, teman kita yang kita ajak ini kan mendapatkan pahala. Kita juga mendapatkan pahala, ya, selain pahala kita sendiri, juga mendapatkan pahala dari dirinya tanpa mengurangi pahala dia. Enggak kemudian seperti MLM gitu, ya, share. Jadi jangan ragu-ragu, ya, kita melakukan kebaikan secara bersama-sama. Karena itu akan meringankan, bisa jadi. Ya, jangan khawatir nanti pahalanya berkurang. Ya, begitu juga jangan ragu-ragu kita mengajak orang melakukan kebaikan dan karena kita pasti, ya, akan mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, kemudian yang atas lagi, Bu, sebelumnya, ya, setelah kondisinya tenang dan mereka sudah melakukan hubungan, akhirnya yang beritahu bahwa anaknya sudah wafat dan meninggal dunia. Ketika hal ini didengar oleh Rasulullah, kemudian beliau mendoakan, ya, kebaikan keluarga ini dan sejarah dengan membuktikan bagaimana dan hubungannya untuk keluarga itu. Mereka dikaruniai ibadah, ada yang mengatakan sampai 20 dan semua orang di antara mereka itu hafal Al-Quran. Nah, ini kisah tentang Ummu Sulaim, ibu dari Rasulullah. Riwayat mengatakan dia meninggal dunia belakangan, apalagi Abu Talha Al-Ansari itu yang mengatakan meninggal di eranya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dalam sebuah perjalanan laut, ya, suaminya ini, dan dia meninggal di atas kapal laut. Ya, di atas kapal laut ini karena tidak ada yang daratan yang bisa digunakan, akhirnya dia disemayamkan akhirnya di kapal laut itu sementara karena tidak untuk mendapatkan pikiran, akhirnya dia makamkan di laut, ya, dan begitu ya. Jadi dikasih berat dan kemudian dilemparkan ke laut, jenazahnya Abu Talha suami dari Ummu Sulaim. Beberapa poin yang bisa kita pelajari, nggak terasa ini waktu cepat banget. Pertama masuk Islam, ya, minas sabiqatil awwalin minal ansar, termasuk di antara orang yang pertama kali masuk Islam di Madinah. Kemudian yang kedua, tegak dalam keimanan. Bayangkan, bukan dia masuk Islam bukan karena suaminya, ya. Dia masuk Islam sendiri. Seperti saya ulang tadi, bagaimana dalam hal kebaikan, ya, Islam itu tidak membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, itu sama pahalanya, ya, sama dan harus berdoa. Kemudian begitu sayang dengan anaknya, ya, dan ini tidak perlu dijabarkan lagi. Hanya satu yang saya ingin tambahkan di sini, lihat bagaimana keberkahan seorang ibu, doa seorang ibu itu sangat penting. Maka jangan ragu-ragu kita, ya, mendoakan anak-anak. Saya punya seorang teladan ibu Yoyo Yusro, ya, almarhumah sudah meninggal dunia. Dia punya anak 13 orang, Bu. Luar biasa, ya. Dan sudah meninggal dunia karena kecelakaan dalam perjalanan waktu itu, ya, setahun atau 1 tahun yang lalu. Nah, di antara yang saya teladani dari tokoh ini adalah dia selalu mendoakan anak-anaknya habis sholat, tidak pernah lepas. Nah, kalau mereka sholat berjamaah, dia berdoa, terus ini saya lakukan atau mulai dilakukan oleh istri saya belakangan, ya, mungkin 1,5 tahun terakhirnya. Didoakan, ya, dan anaknya itu jadi doa sholat berjamaah, saya kan, itu anaknya dengar bahwa dia mendoakan dia. Jadi dijaga doa. Ya.
secara psikologis ya, kalau didengar Allah pasti nggak usah dijalankan juga didengar Allah. Tapi ketika kita mendoakan anak kita dan didengar oleh anak kita, itu secara psikologis akan menanamkan dalam dirinya bahwa ibunya ini sangat menyayangi dirinya. Sambil dia dulu, ya Allah, jadikan nantinya anak yang solehah, segala perbuatannya, mudahkanlah dia Al-Quran, jagalah dia. Secara psikologis itu tidak perlu dijelaskan, ini akan berpengaruh pada si anak. Dia akan merasa bahwa dirinya diperhatikan. Nah, itu ketika dia ada, atau misalnya ketika dia tidak mendengar, tidak tidur. Terus saya juga masih belajar melakukan hal ini, walaupun kadang kesini lupa, gitu ya. Mereka tidur kita usah doa, ya. Apalagi yang masih kecil, ya, kita bisa gendong sambil berdoa. Jadi penting doa seorang ibu, la hijab, tidak ada hijab, tidak ada batas. Ya. Baik doa itu kebaikan atau keburukan. Maka hati-hati kalau kita berdoa, walaupun sebandel apapun anak, walaupun seburuk apapun akhlaknya terhadap kita, jangan pernah mendoakan anak kita dengan keburukan. Karena ya, pertama tidak ada hijab, kemudian yang kedua kalau anak kita yang nasibnya jelek karena doa kita, yang sengsara kita juga. Nah, kita juga yang sengsara. Maka apapun kondisi anak kita dan betapa wajar sekalian, ya, orang-orang yang anaknya bandel, susah, tapi kalau didoakan oleh ibunya, itu akan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Persis seperti Ummu Sulaim ketika dia mendoakan anaknya Anas bin Malik, dan belakangan Anas bin Malik menjadi seorang sahabat tersohor, salah satu periwayat hadis ya, yang menjadi khadim Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik yang lainnya adalah ketrianya memilih suami dengan syarat, bukan syaratnya ini ya, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tidak. Maka dalam kajian-kajian seminar pernikahan, ya, saya belakangan sering mengisi acara juga. Kriteria memilih suami, ya, itu ada yang paten, ya, ada yang kita boleh toleransi. Ya. Bisa jadi seorang akhwat, seorang wanita membuat kriteria calon suami saya pengen seperti ini. Nah, dalam membuat kriteria itu, ya, bisa harus dipetakan ada dua. Ada yang sifatnya paten, enggak ada tawar, tapi ada sifatnya toleransi. Kita boleh toleransi, boleh dicoret, boleh diabaikan. Yang boleh diabaikan itu misalnya, ini menurut pendapat saya tidak, asal daerah. Bisa jadi kata saya orang Palembang, saya pengen istri saya orang Palembang juga. Tapi itu nggak mesti. Kita boleh toleransi. Ya. Dan sejarah membuktikan istri saya bukan orang satu daerah dengan saya, dan saya bersyukur begitu. Istri saya orang Pemalang, ya. Dan saya menikmati dengan segala perbedaan tersebut, kita menjadi lebih kaya, ya. Nah, masalah kaya juga dipikir, oh saya pengen pendidikan atau kekayaan, saya pengen suami saya ini jabat dan seterusnya. Tapi itu yang bisa ditoleransi. Nah, yang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalimat dalam hadis Rasul yang mengatakan "Qawfan bizatid taribat yadak", walaupun awalnya hadis ini untuk laki-laki dalam memilih pasangan hidup, tapi sekarang berlaku juga untuk perempuan. Pilihlah Allah bidzatid yang memegang agama. Taribat yadak, kalau tidak maka tanganmu akan kering. Maksudnya kau tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi kalau motivasi utama kita itu sekalian, di agama itu yang lain itu selesai. Ya. Tapi sebaliknya, ya, kalau motivasi kita lain tidak, dan bagi yang sudah terlanjur dalam tanda kutip, ya, kalau dalam konteks muslim kan dia masih bisa memilih. Kalau yang sudah menikah kan nggak bisa memilih lagi, sudah takdir gitu kan. Nah, di antara caranya adalah bagaimana pasangan hidup kita itu menjadi orang yang soleh juga. Ya. Maka bukan lain kalau kemudian istri itu memberikan fasilitas, kemudahan, mengingatkan suami agar ya, menjadi orang yang soleh. Dalam pertemuan sebelumnya, saya sampaikan, hendaklah seorang wanita, seorang istri itu menjadi backup terhadap ibadah-ibadah suaminya. Ketika dia malas, ketika dia futur dalam tanda kutip, mengalami kelemahan misalnya keimanannya, peran seorang istri itu sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian ini saya sudah ceritakan ya, bisa tentang mereka yang menjaga rumah kayak makanan yang ada hanya untuk mereka, dan mereka kurang makan. Ya. Dan Allah menurunkan surat Al-Hasyr ayat 9, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Beda seorang wanita yang berani, ya, bahkan dalam perang Hunain dia pun terjun. Nah, mungkin pada poin ini nanti akan kita perdalam lagi dalam talk show ya, di akhir pertemuan kita, kontribusi muslimah dalam berbagai ranah. Poinnya bahwa seorang muslimah itu boleh melakukan beraktivitas berkarir, tapi dengan dua syarat catat, ya. Tidak mengabaikan perannya sebagai suami dan istri dari suaminya, jangan pernah alihkan peran ini kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah ya, jangan lupakan perannya sebagai ibu dari anak. Sisanya dia bisa keren. Ya. Nabi ya, mendengar suara yang dari surga ini sebuah sampai bahwa baginda Rasulullah mendengar suara Sulaim ini surga. Jadi meng-clear ya, tema kita yang judulnya wanita-wanita penghuni surga. Makanya Ahmad Abi Jum'ah menulis buku dan memasukkan ya, dia ini tokoh ini sebagai penghuni surga. Baik, kita lanjutkan. Barakah bin Sa'lam ya, yang lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Rasulullah SAW ketika ayahnya wafat ya, beliau masih dalam kandungan ibunya ya, masih dalam kandungan ibunya. Nah, ayahnya ya, itu bukanlah orang yang kaya yang mewariskan banyak harta. Nah, di antara warisan ayahnya adalah seorang budak yang namanya ya Barak. Ini asalnya budak ya, yang kemudian diwariskan dari ayahnya. Seorang budak wanita berasal dari Habasyah ya, berasal dari Habasyah, Ethiopia. Kampungnya Bilal bin Rabah ya, kampungnya Wahyi bin Harb ya. Ethiopia hari ini sebuah negara yang sudah sangat lama. Konon Ethiopia atau Habasyah ini didirikan oleh salah satu keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nah, dari sinilah Barakah ini berasal. Nah, ketika baginda Rasulullah menikah dengan Khadijah ya, maka Barakah ini dimerdekakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Walaupun demikian, walaupun posisinya budak ya, di masa baginda Rasulullah masih kecil, namun dia yang kemudian menjadi pengganti dari ibu beliau ya. Ketika Rasulullah pada waktu kecil ya, dia disusui oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, lalu kembali lagi ke ibunya meninggal dunia ya, diasuh oleh kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Abu Thalib ya. Nah, pada masa ini ya, Ummu Aiman lah yang menjadi ya, atau Barakah lah yang menjadi ibu bagi Rasulullah SAW yang mengasuh beliau ya, sejak kecil ya, sejak ibunya meninggal pada usia 4 tahun, kemudian kakek meninggal pada usia 8 tahun, kakeknya ibunya meninggal ketika dia usia 6 tahun. Nah, pada usia-usia inilah ya, Rasulullah diasuh oleh Barakah atau Ummu Barakah. Lalu ya, ketika dibebaskan ya, Barakah menikah dengan Ubaid bin Sa'ad ya, ini seorang orang Madinah ya, tapi tinggal di Makkah ya, orang Madinah tapi tinggal di Makkah. Namanya Ubaid ya, seorang Yasrib yang Madinah tapi tinggal di Makkah. Nah, dari sinilah, dari pernikahan inilah dia dikaruniai anak bernama Aiman, maka dipanggillah dia dengan Ummu Aiman. Dari pernikahan Ubaid bin Zaid al-Khazraji ini, orang Khazraj. Di Madinah itu ada dua marga besar, Khazraj dan Aus ya, dia dari Aus ya, dari Khazraj ya. Maka lahirlah pakailah Aiman. Nah, Aiman setelah itu ya, setelah suaminya meninggal dunia ya, maka Barakah ini dinikahi oleh seorang mantan budak Rasul yang lainnya, yakni Zaid bin Harithah ya. Jadi Zaid bin Harithah ini dulu budak Rasul, lalu dibebaskan, dimerdekakan dan menikah ya, dengan janda Ummu Aiman atau Barakah, dan lahirlah seorang pahlawan terkenal dalam Islam yang namanya Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ini ketika Rasul akan wafat, menjelang wafat, pernah diangkat oleh Rasul sebagai panglima perang ya, untuk menyerang pasukan Romawi waktu itu. Panglima Islam termuda dalam Islam, usia 17 atau 18 tahun, namanya Usama bin Zaid. Dalam sejarah dia dikenal dengan Habibu Rasulillah atau Habibi Rasulillah ya, orang terkasih Rasulullah, orang yang sangat disayang karena ayahnya
ayahnya Zaid bin Harithah mantan budaknya, dan ibunya Ummu Aiman juga mantan budak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka hijrah ke Madinah dan ikut dalam berbagai peperangan, termasuk perang Khaibar dan berbagai peperangan yang lainnya. Dan Zaid bin Harithah ini belakangan diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang untuk memimpin pasukan kaum muslimin di menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Jadi pada waktu itu ya, Rasul mengangkat panglima perang 3 orang, Zaid bin Harithah, dan kemudian Abdullah bin Rawaha serta Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kata Rasul sebelum memberangkatkan pasukan yang jumlahnya 3.000 orang melawan pasukan Romawi waktu itu 200.000 orang, Rasul langsung mengangkat 3 orang panglima perang. Ya. Yang pertama Zaid bin Harithah, tokoh kita, suami dari Ummu Aiman ini ya. Nah kata Rasul, kalau Zaid bin Harithah gugur syahid, maka angkatlah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia syahid, maka angkatlah Abdullah bin Rawah. Nah, sejarah membuktikan Zaid bin Harithah terbunuh dalam perang Mu'tah melawan pasukan Romawi. Maka akhirnya terbunuh, dia meninggal dalam perang Mu'tah dan ia kembali bersama Rasulullah SAW dengan beliau dan Rasulullah. Dikabarkan Ummu Aiman ini dia dikaruniai usia yang sangat panjang dan dia wafat di era pemerintahan Utsman bin Affan. Ya walaupun ada yang mengatakan sebelumnya ya. Slide berikutnya Ibu. Ya. Dan Ummu Aiman wafat pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan tidak pernah menikah lagi selepas suaminya meninggal, Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Beberapa hikmah yang saya tampil terutama keberkahan mana lagi yang lebih besar dibanding dengan keberkahan seorang pengasuh Rasulullah SAW. Namun kita sering abai dengan tokoh ini yang sangat berperan. Dialah yang menjadi ibu, ya, pengganti ibu Rasul Aminah yang meninggal dunia ketika Rasul pada usia 6 tahun. Dia yang menjadi Rasul, dia mengasuhnya, ya, walaupun statusnya waktu itu masih dalam kondisi status budak, ya. Kemudian salah saat anaknya Aiman meninggal dalam perang Hunain. Jadi anaknya Aiman ini meninggal dalam perang Hunain, ya, selepas Fathu Makkah, ya, selepas Fathu Makkah anaknya meninggal dunia. Kemudian seorang ahli ilmu, para sahabat sering mengunjunginya dan bertanya banyak hal, ya, bertanya banyak hal kepada Ummu Aiman. Walaupun mantan seorang istri, dan kita bisa melihat bahwa dalam Islam itu tidak ada strata sosial. Ya. Dia mantan juga, tapi kadang dijadikan sebagai rujukan. Beberapa wanita yang menjadi rujukan sambil bertanya, selain Aisyah, ada juga Ummu Aiman, ya, Barakah pintu As-Sa'adah. Kemudian, kalau kemudian kita mengambil judul hari ini penghuni surga, ini adalah dalilnya. Sudah mengatakan, siapa yang ingin menikah dengan ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Maka nikahlah Zaid bin Harithah. Ya. Jadi kata Rasul, siapa yang ingin menikah dengan Ummu Aiman, maka nikahilah. Maka siapa yang ingin masuk menikah dengan apa namanya penghuni surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Akhirnya Zaid bin Harithah yang menikah. Seorang dikabarkan dalam sejarah, catatan sejarah, dia seorang yang cadar itu ya, sulit mengucapkan huruf-huruf tertentu ya, biasanya huruf R ya. Nabi Musa itu kan kabarnya cadar ya, maka dia berdoa wahlul 'uqdatam min lisani ya, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dalam lidah ya. Nah walaupun demikian ini tidak menghalangi seorang Ummu Aiman untuk berkiprah ya, baik dalam memberikan atau meriwayatkan hadis-hadis ataupun berjuang dalam medan atau dalam berbagai ranah perjuangan. Sangat mencintai Nabi SAW, bahkan ketika Nabi menjelang wafat, ya, ketika Nabi wafat, ya, dia mengatakan sungguh tidak akan ada lagi wahyu yang turun dari surga, dan dia bertangis luar biasa ketika Rasulullah meninggal dunia. Ya. Nah, Bapak Dr. Al-Albani Insyaallah seorang teladan dalam hal dua poin yang saya garis bawahi ya. Pertama tentang ahli ilmunya ya, ahli ilmu. Nah, karena itu sebagaimana ibadah ya, sebagaimana pahala yang tidak membedakan jenis kelamin, begitu juga dengan ilmu
begitu kan? Karena itu bagi kita sebagai orang tua, jangan pernah membedakan tentang dia anak perempuan. Gak usah tinggi sekolah, gak usah tinggi sekolah. Toh nanti akan berujung pada 3 tempat: sumur, dapur, dan kasur. Dalam Islam enggak. Talabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslim. Nah, dimaksud dengan muslim di sini adalah muslimin wa muslimat. Jadi hak talabul ilmi, hak untuk ilmu itu sama antara laki-laki dan perempuan. Bagi kita yang memiliki anak perempuan, jangan pernah menyepelekan mentang-mentang dia anak perempuan. Apalagi hari ini, subhanallah, kata Syekh Al-Qardawi, ada beberapa ilmu yang bagi muslimah itu hukumnya fardu kifayah. Harus. Fardu kifayah itu artinya apa? Kalau orang lain kita wajib melaksanakannya seluruhnya, tapi kalau sudah ada yang melakukan maka jadi tidak wajib lagi. Nah, di antaranya kata Syekh Al-Qardawi, menjadi dokter perempuan itu hukumnya fardu kifayah. Kita dosa semua kalau di antara generasi kita yang perempuan itu tidak ada yang menjadi dokter. Dan fakta mengatakan itu hari ini. Di Indonesia misalnya tentang beberapa daerah ya, ketika akan melahirkan ya, sudah setiap hari rapuh pakai jilbab, tidak kelihatan auratnya. Giliran melahirkan siapa yang membantu? Dokter laki-laki. Nah, ini menjadi penjelasan bagi kita bahwa dibutuhkan. Kita butuh muslimah yang taat di ranah kedokteran. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Boleh itu. Apalagi dalam aspek pendidikan sangat dibutuhkan. Ya, pendidikan itu ya, mengajar itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan membedakan tentang anak perempuan dalam tidak diberikan fasilitas untuk menjadi harus sama. Ya, bagaimana kita memberikan fasilitas kepada anak laki-laki, ya, begitu juga kita memberikan fasilitas kepada anak perempuan. Ya. Hak thalabul ilmi, hak menuntut ilmu ini disamakan dalam Islam, tidak dibedakan walaupun kebutuhannya lain. Ya, tergantung ke kebutuhan kita masing-masing. Nah, selain itu yang pertama, kemudian yang kedua yang saya ketahui tadi adalah selain tentang ilmu ya, dalam konteks bagaimana dia yang pertama ya, sabar saat anaknya Aiman meninggal dunia ya. Kalau bicara tentang sabar tidak akan habis-habisnya, tapi kalau dalam contoh yang pertama ya, Ummu Sulaim ya, dengan Ummu Aiman ya, kita menemukan satu titik sabar ketika mereka mendapatkan musibah ya, ketika mereka meninggal. Nah, ibu sekalian, kita cut sampai di sini ya. Kita masih menyisakan satu kisah lagi, Sumayyah binti Ubadd, karena sudah masuk waktu zuhur ya. Kita break. Setelah itu kemudian kita lanjut lagi dengan kisah Sumayyah binti Ubadd. Saya sudah siapkan slide filmnya, kita akan saksikan bersama. Kita siap-siap melakukan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang sempat kita sekitar melaksanakan sholat zuhur berjamaah tadi. Satu kisah lagi akan kita selesaikan hari ini, yakni tentang Sumayyah binti Khubbab ya. Sumayyah binti Khubbab, syahidah yang pertama dalam Islam. Kisah tentang Sumayyah binti Khubbab ini memang tidak panjang ya, karena usianya pendek ya. Yang bisa dijelaskan adalah bahwa Sumayyah binti Khubbab ini dulunya seorang budak ya, seorang budak dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah kabilahnya Khalid bin Walid atau kabilahnya Abu Jahal ya. Budak dari Sumayyah binti Khubbab ini, atau Sumayyah binti Khubbab ini seorang budak dari kabilah Bani Makhzum ya, menjadi dari yang berasal ya. Kemudian dia ya, menikah dengan Yasir bin Amr. Jadi ada seorang tokoh namanya Yasir bin Amr, dia berasal dari Yaman dan kemudian datang ke Mekah. Nah, datang ke Mekah lalu kemudian menjalin persahabatan dengan kabilah Bani Makhzum ya, di antara dengan Amr bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal, atau kemudian klannya Khalid bin Walid dan seterusnya ya. Nah, karena dekatnya hubungan mereka, akhirnya Yasir ini ya, dianggap sebagai saudara dan kemudian dinikahkanlah dengan
Sumayyah binti Hubayb, seorang budak yang sudah dimerdekakan dari kabilah Bani Makhzum ini dan menikah dengan Yasir bin Amr, ya. Nah, dari pernikahan antara Yasir bin Amr ini, ya, lahirlah seorang anak yang namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Mereka tetap, ya, menjadi rakyat biasa, dan bahkan Sumayyah binti Hubayb ini meskipun statusnya bukan budak lagi, tapi tetap melayani keperluan dan kebutuhan dari kabilah Bani Makhzum, ya, kabilah Bani Makhzum. Begitu juga dengan Yasir bin Amr, yang suaminya tetap menjalin persahabatan dengan kabilah Bani Makhzum ini dan sering bekerjasama dengan mereka, ya, khususnya dalam melakukan pekerjaan, ya. Nah, ketika Islam datang atau baginda Rasul Islam memproklamasikan diri yang menjadi Rasul dan melakukan dakwah secara seria, beberapa orang masuk Islam, semisal Abu Bakar Siddiq, ya, dan kemudian Khadijah Kubra sebagaimana kita kisahkan. Nah, selain tokoh-tokoh kaya, ya, seperti Abu Bakar, Utsman dan seterusnya, dengan Khadijah juga, di kalangan Islam waktu itu masuk Islam juga beberapa tokoh dari kalangan Arab, orang rendah statusnya, misalnya Khabbab bin Arad, atau misalnya nanti kita akan berkenalan dengan Bilal bin Rabah juga, ya. Nah, tak terkecuali juga masuk Islam juga Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir ini bersahabat baik dengan Abdullah bin Mas'ud, bersahabat baik dengan Khabbab bin Arad, bersahabat dengan Bilal bin Rabah dan seterusnya, yang waktu masih budak Bilalnya. Nah, dari sini kemudian dia menemukan keislaman dan masuk Islam lah Ammar bin Yasir. Ketika dia masuk Islam dan melaksanakan Islam secara sembunyi-sembunyi, ya, Ammar bin Yasir ini dikisahkan waktu itu mereka sholat di pegunungan. Waktu itu sholatnya baru 2 kali sehari semalam. Karena sholat 5 waktu itu, ibu sekalian, diwajibkan kepada kaum muslimin pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Khadijah wafat atau sekitar tahun ke-11 dari kenabian. Nah, peristiwa ini terjadi sekitar tahun ke-2 atau 3 dari kenabian. Jadi sholatnya waktu itu masih bukratul wasilah, pagi dan sore. Dan biasanya mereka melaksanakan sholat di tempat-tempat yang tersembunyi, di pegunungan, lereng-lereng. Nah, suatu ketika para sahabat yang melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi ini, ya, ketahuan oleh orang-orang Quraisy, tokoh Quraisy, semisal Abu Sufyan. Maka terjadilah pertengkaran hebat. Bahkan, ya, orang-orang Quraisy, tokoh Quraisy ini sempat melempari, ya, rombongan kaum muslimin ini. Di sini ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Nabi, ada Ammar bin Yasir, dilempar dengan batu. Nah, ketika pulang, Ammar bin Yasir ini berdarah-darah mukanya, dilempar oleh tokoh Quraisy. Lalu ditanya oleh bapaknya, oleh Yasir, dan ditanya juga oleh ibunya Sumayyah, kenapa, apa yang terjadi? Dia sampaikan, ya, kami berantem, ya, dengan Abu Sufyan dan kawan-kawan. Nah, dia kaget, Abu Sufyan, ya, Sayyidul Quraisy, tokoh Quraisy. Bagaimana mungkin Anda bisa berantem, bisa berkonflik dengan tokoh Quraisy? Maka diceritakanlah, ya, asal mula konflik, bahwa dia masuk Islam begini, ya. Kemudian dijelaskan dan bila lagi tentang Islam, Sumayyah yang pertama kali, ya, tersentuh hatinya, kemudian meminta izin kepada suaminya untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka Sumayyah pun akhirnya masuk Islam. Tidak lama kemudian diikuti oleh suaminya Yasir bin Amir, akhirnya pun masuk Islam. Maka 3 orang ini, ya, dalam satu keluarga ini memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui, ya. Nah, belakangan, ya, walaupun demikian mereka melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya ketahuan juga oleh tokoh-tokoh Quraisy, ya. Maka mereka, ya, segera melakukan intimidasi dan kemudian menyiksa. Namun, ya, ada peraturan bangsa Arab jahiliyah waktu itu yang diusulkan oleh Umar bin Khattab, hendaklah masing-masing kabilah, ya, mengurus, ya, kabilahnya masing-masing, ya, untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi konflik dengan Bani Hashim, ya, klannya Rasulullah SAW. Maka karena Ammar bin Yasir ini atau Yasir bin Amr, ayahnya dan Sumayyah ini berasal, ya, atau rekan dekat kabilah Bani Makhzum, maka yang menyiksanya, mengintimidasinya dan memaksanya keluar dari Islam adalah kabilah Bani Makhzum. Nah, tokoh kabilah Bani Makhzum di antara saat itu adalah Abu Jahal.
tokohnya adalah Abu Jahal. Maka berhari-hari ya Abu Jahal menyiksa ya Sumayyah binti Khubayb, Yasir bin Ammar dan Ammar bin Yasir. Sebagai pelajaran waktu itu ya, yang lain juga melakukan intimidasi yang sama. Misalnya Umayyah bin Khalaf, ya dia punya budak namanya Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf dan maka kemudian bersusah. Saya tertarik atau lebih menarik kalau kemudian kita saksikan ya dalam jadi ini ya video ini coba. Ya coba klik sekarang. وهي ما فعلت سبيل Ya, ini ini Abu Jahal. وتزينت بزوجها. Ini film dari Umar bin Khattab, Ini Sumayyah binti Khubayb dan belakangnya itu adalah suaminya. Yes. نسرنا غيرها. ها؟ أما أنا فقد سرني. Suaranya kedengaran. إن شئت طلقها وعلي الصداق. شو بدي؟ لا حاشي بدي. Konon penyiksaan ini dilakukan berhari-hari dengan berbagai jenis. Ya, diikat, ditanam di tanah, hanya kepalanya saja. Ini Abu Bakar As-Siddiq. صبرا على ياسر. لوددت والله لو كنتم عبيدا فأفتديكم بمالي. Seandainya mereka masih budak, maka bisa dikatakan Abu Bakar tinggal dibeli selesai. Tapi mereka bukan budak صبرا lagi. على ياسر. فإن موعدكم الجنة. Nah, ini hadis yang mengatakan bahwa mereka masuk surga. Fa inna mau'idahumul jannah. Ini Bilal bin Rabah yang juga disiksa oleh orang Quraisy, Umayyah bin Khalaf. يوشك أن يموت أيهما كان. هذا الحال أخرج أقبح ما في الرجال وأحسن ما فيه. من ظن أن بلال بن رباح عبد أمية بن خلف يصبر صبر الرجال ويصمد صمود الجبال، إنه والله في ركبته وهو أعظم من أمية بن خلف سيد الجمهور. أهو الإسلام يفعل ذلك؟ Keduanya heran melihat begitu tegak kaum muslimin yang disiksa, ya, dan yang menyebabkan mereka tegar itu adalah Islam. سترجع الآن وقد أوشك على ماذا؟ Ini Utbah bin Rabi'ah dan di sampingnya ada Huzaifah bin Utbah. أو يعطي وأحيانا مثل ما يعطيه. كيف تفهم الكلام يا أبا جدة؟ Oh ini juga وتعطيك لأحد رجل يموت anaknya namanya Abu Jandal. لا متعب. إلى أين؟ Ini juga sebenarnya sudah masuk Islam, tapi sembunyi-sembunyi. Ini Bilal bin Rabah. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. لا تتق الله في هذا المثال. أنت أفسدته فأبعدته. يعني إياه تريح وهو تستريح. بكم تشتري؟ سمي الثمن. بالسقف ب40 أوقية ذهبا. هي لك تصلك الليلة منه. خرج من يدي خرج من يدي فلا أحمل وزره. خرج من يدي. Ya dijual dan Bilal akhirnya
الناس اشهدوا أني أعتقت بلالا صاحبي وصاحبي إلى أن يفرقنا الموت. Inilah yang kemudian membuat Abu Bakar Siddiq itu menjadi afdal sahabat, sahabat yang paling utama di masa Rasul, karena dia banyak orang Muslim Islam di tangannya dan kemudian membebaskan puluhan budak. Ini Umar bin Khattab. Waktu itu masih belum Islam. Ya. Ini terjemahannya agak kacau ya. Jadi ini versi Arab, diterjemahkan ke Inggris, diterjemahkan ke Indonesia. Jangan heran kalau nanti ada tulisan di dunia, wahai Abu Jahal, mengapa Anda tidak telepon saya? Saya belum sempat editnya. Ini yang lain. والعزى لقد كنت في حال لو أبى أبو بكر إلا يبتاعه. Bisa diceplikan enggak? Diempatkan. Kita ke Sumayyah bin Umar. ولكن Lagi. تعطف رقاب اللعاب فما رأيت رجلا أرحم بولده منه. Ini Ammar bin Yasir. ولكن إن كنت ضمينا به وبأمك فكيف صنعت بهما هذا؟ أنت غررتهما وأوردتهما هذا المورد فتبا تبا لك من ولد عاق. Iya, ada versi Inggrisnya. انظر إليهما. Ini Yasir. انظر ما أحسب أن يطلع عليهما صباح الغد وليس لهما جلدك وأنت بعد فتى فهذا برك بهما وتحسب أن دمعة تذرفها عليهما تكفيك من البر ولكن سب محمدا ولو بكلمة. Coba kasih tertutup di bawah sana. Ya, jadi dalam poin ini sebelum kita teruskan, sebenarnya Abu Jahal ini sudah kalah menghadapi ketegaran keimanan ya, satu keluarga ini. Maka dia melakukan negosiasi. Ya, Tuhan yang meminta dia akan membebaskan mereka. Ya, Abu Jahal akan membebaskan mereka dengan satu syarat. Cukup Ammar bin Yasir ini mengutuk Rasulullah, melaknat Rasulullah, dan setelah itu akan dibebaskan. Ya, akan dibebaskan. Sama seperti Bilal dan Rabah, ya, permintaan dari bosnya, majikannya, ya, Umayyah bin Khalaf itu cuma satu, ya, mengutuk Rasulullah. Tapi dia tidak mau. Nah, nanti kita akan ketemu dengan kisahnya Ammar bin Yasir. Kita teruskan lagi. Ditempel besi panas. سمية سمية يا سمية Abu Jahal ini pintar. لبئس الزوج والأم أنت. أي أم ترضى أن ترى بعينيها عذاب ولدها وفي وسعها أن تفتديه. وزوجك ما أظن إلا أنه سيكون أول من يموت منكم فإني أعرف الموت في وجوه الرجال ولكن لا ما أحسبك تأبهين إذا مات ربما كنت تظنين بولدك ولكن ليس كذلك زوجك بل أظن أنك ستبتهجين بموته. لماذا؟ لماذا يا سمية؟ لماذا؟ ولات ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته بجماله.
ألا لعنة الله عليك أيها الخبيث الفحاش البذيء، إنك والله لأهون عندي من الجعل على قمامة. Disebut Abu Jahal itu lebih hina daripada kotoran unta yang berada di tempat sampah. Itu yang bikin Abu Jahal sangat marah, dan puncaknya dia mengambil tombak dari Wahsy bin Harb. نادي لو كانت تسمع نداء. نادي itu call. ولكن لا تحزن، قريبا ألحقك بها. Nadi Umar, panggillah ibu, telepon ibu. Selesai Sumayyah binti Khubat, dia syahid, jadi ditombak oleh Abu Jahal. Sekarang ayahnya لا بأس عليك يا أبتي. لا تجزع يا ولد، ألا يهون عليك أن أمك أول شهيدة في الإسلام، syahid diterjemahkan martir. وأنا الثاني. أقرأ رسول الله عني السلام. أبتي Tinggal dia tempat أبتي hubungan. وعليك السلام. Sekarang tersisa Ammar bin Yasir. كيف أصبح صاحباي الصابئان؟ أصبحنا مسلمين مؤمنين والحمد لله. Mungkin dipercepat saja nih dialog antara Umar dengan ما تمنعنا من Ayyash. وحسبنا. ما جاء بك؟ ألستما صاحبي؟ Iya, coba. Iya. Jadi setelah ayahnya meninggal, kemudian Ammar bin Yasir ini هل علمت لما أمرت لك بالطعام والشراب؟ dan diberikan makan, diberikan minum agar dia bisa bertahan hidup, tidak sampai mati seperti Yasir. لعلك قد فهمت الآن. نعم، Diberikan makan ليطول macam عذابك. penderitaan. مات أبواك وما بلغت منهما شيئا. على نحو ما أشعر أنهما غلباني وأنا الحي وهما ميتان، وأبو الحكم لم يغلب يوما، فلا أتركك تغلبني أيضا حتى أسمع منك كلمة تسب بها محمدا. Coba lihat sebentar. Jadi dengan meninggalnya Sumayyah dan suaminya Yasir, sungguhnya Abu Jahal itu merasa kalah. Dia merasa kalah, makanya dalam menghadapi Ammar, anaknya satu-satunya yang tersisa, dia tidak mau kalah. Dia tidak mau membiarkan Ammar bin Yasir ini meninggal dunia, makanya diberi makanan untuk memperpanjang penderitaannya. Nah, bagaimana? Apakah dia berhasil membujuk Ammar atau tidak? Terus lagi. أغلب أنا وتنجو أنت، وتلك واللاتي قسمة عادلة، فما قولك؟ Dia sedang mengambil, akan melakukan negosiasi jalan tengah, ya, kan sama-sama maju ya. Jadi dia mengambil jalan tengah, tidak perlu kufur, tapi cukup melaknat Muhammad. من محمد
tidak tertarik. Jadi karena siksanya bertubi-tubi, Ammar bin Yasir ini tidak tidak sanggup lagi. ما قلت ها محمد. Nah, akhirnya menyebutkan Muhammad al-Kadzdzab, kata Ammar bin Yasir. ارفع بها صوتك ليسمعها هؤلاء. محمد كذاب كذاب. هل سمعتموها؟ أمام الله لقد قالها. اكتب خوارا. Baik, ini cuma ingin mendapatkan kalimat itu. Muhammad Kadzdzab, cuma itu. Selesai. Dia bebaskan dan kemudian akhirnya Ammar bin Yasir dia lari dan kemudian menemui Abu Bakar Siddiq, menemui Rasulullah SAW dan kemudian menyatakan bahwa itu tidak keluar dari hati nurani tapi dari lisannya. Ini Ammar bin Yasir tadi. Dia ketemu dengan Abu Bakar Siddiq. خفف عنك خفف عنك. نجت من رسول الله. Salahnya, aku mencerca urusan Allah. نجت من رسول الله يا أبا بكر. ضعف ونلت منه. خذني إليه خذني إليه أقبل قدميه. Baik, jika sekalian, ini versi apa namanya, sesuatu yang harus dijelaskan. Jadi di masa para sahabat Nabi itu banyak orang yang disiksa sedemikian rupa, tapi satu-satunya yang berbeda itu dengan Ammar bin Yasir. Jadi kalau yang lain itu bertahan luar biasa, seperti Bilal sampai dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, Sumayyah sampai terbunuh, Yasir juga demikian, dan puluhan sahabat yang lain. Tapi Ammar bin Yasir tidak. Begitu dahsyat siksa itu, sampai dia lakukan negosiasi dengan Abu Jahal, dibiarkan tetap beriman. Kata Abu Jahal, Anda saya biarkan beriman, tapi dengan satu syarat, saya akan bebaskan. Cukup mengatakan Muhammad al-Kadzdzab, Muhammad bohong. Cuma itu. Ini menunjukkan betapa tegar mereka dan betapa lemahnya Abu Jahal waktu itu. Dan dia bersedia lalu mengucapkan kalimat itu, dibawa kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengakui bahwa seseorang ketika disiksa, diintimidasi melakukan kekufuran, maka dia boleh memilih dua. Pilihan pertama, dia mempertahankan keimanannya dan kemudian mati syahid, itu dilakukan oleh mayoritas para sahabat yang lainnya. Atau kemudian yang kedua, dia melakukan apa yang disebut dengan mengucapkan kalimat al-kufur, tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya itu itminan. Jadi sah dalam konteks ini tidak mengubah keimanan Ammar bin Yasir, dia tetap beriman kepada Allah. Maka sejarah membuktikan betapa Ammar bin Yasir ini terus berjuang, ikut dalam hampir semua peperangan di masa Islam. Usianya dikawin Rasulullah usia yang panjang, hidup di era Abu Bakar, hidup di era Umar, hidup di era Utsman, bahkan hidup di era Ali bin Abi Thalib. Pada peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terkenal dengan perang Siffin, dan Ammar bin Yasir waktu itu berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, dan pada perang itulah dia meninggal dunia, syahid dalam perang Siffin, sebuah peperangan antara umat Islam, antara pihak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka syahidlah Ammar bin Yasir. Walaupun ada sebuah keterangan mengatakan bahwa nanti kata Rasulullah, Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh al-Bughat, orang yang membangkang. Para ulama mengatakan yang disebut dengan orang yang membangkang itu adalah kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, namun tidak sampai kafir. Keliru sebagai kaum Syiah mengatakan mereka kafir, tidak. Mereka hanya melakukan ijtihad dan keliru. Saya cenderung pada pendapat yang mengatakan begitu, dan terbunuhlah
Ammar bin Yasir. Dan kemudian sebelum kita diskusi, di sini kemudian kita belajar satu poin yang luar biasa ya. Kalau Asia ya itu berada di kekuasaan Firaun ya, dan posisi demikian rupa ya. Kemudian kita juga belajar kepada Siti Hajar Salat seterusnya, tapi kepada Sumayyah itu luar biasa ya. Sangat-sangat saya tidak kebayang ada orang ya sampai bersedia dibunuh sedemikian rupa, disiksa sedemikian rupa ya, untuk mempertahankan keimanannya yang luar biasa ya. Keimanannya yang sangat-sangat tegar gitu ya. Ilustrasi yang disebutkan dalam film ini itu hanya sebagian ya. Kalau kita baca sejarah, kita akan ya, merinding melihat jenis-jenisnya siksaan yang dilakukan Abu Jahal waktu itu ya. Dalam film ini misalnya tidak disebutkan dalam riwayat, maaf ya, tombak yang digunakan oleh Abu Jahal itu digunakan plus untuk menusuk ya, maaf ya, kemaluan Sumayyah binti Ubah gitu ya. Di sini tidak divisualisasikan ya. Begitu luar biasa siksaan ya, ditusuk dengan besi panas, ditanamkan, tapi itu tidak membuat mereka bergeming ya. Mereka tetap bertahan dalam keimanan mereka. Sebuah teladan yang sangat besar sehingga Rasul mengatakan sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah ya. Sabar wahai keluarga Yasir, karena ya, janji kalian atau Allah SWT sudah memberikan janji kepada kalian di surga, dan tidak ada balasan kecuali orang-orang yang bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini sisi yang sangat inspiratif menurut saya bagi kita ya. Maka saya sering sampaikan ke dalam mengajar ibu apapun kondisinya, kita bersyukur ya, apalagi hidup di Indonesia ya, hidup di negeri yang aman, tenang ya. Tapi justru dalam kenyamanan itu kadang kita tidak berprestasi ya, kadang kita tidak berprestasi. Bahkan dalam konteks hari ini ya, saya tadi malam mendapatkan kabar dari teman-teman dari Mesir ya. Kondisi itu semakin buruk ya. Perbatasan Gaza ya, Rafah ya, Gaza yang dikejar oleh Israel di Gaza itu, yang selain mendapatkan jalur makanan dan kebutuhan dari Mesir, sekarang ditutup ketika Revolusi Besar dikudeta dan sekarang bertahan atau yang menguasai adalah militer. Nah, tadi pagi saya dapat kabar sekarang ya, mereka semakin menggila ya. Para ulama dan para ustadz atau kaum muslimin yang berada di Masjid Al-Azhar itu, pintu Al-Azhar ditutup. Sepanjang hayat pintu Al-Azhar, Masjid Al-Azhar tidak pernah ditutup. Nah, sekarang ditutup, dikurung ya. Jadi kaum muslimin dikurung di situ. Mengapa? Mereka melakukan perjalanan long march menuju ke arah Al-Alawiyah, bergabung dengan pendukung-pendukung Muslim. Jadi terjadi intimidasi yang luar biasa ya. Dalam sejarahnya kita kenal ada Sayyid Qutb ya, yang dengan gigih mempertahankan keimanannya dan kemudian digantung ya, meninggal di tiang gantungan. Ada kawan ya, Umar Mukhtar yang kita kenal yang sangat mempertahankan imannya ya, jadi hukum gantung juga ya. Sekian banyak orang yang dipancung dan seterusnya ya. Kita bersyukur hari ini dengan segala kesulitan ya, kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu sampai intimidasi sekeras ya. Nah justru malah kadang tidak sekeras itu, kita justru tidak sabar. Padahal kaidah itu kita mengatakan semakin keras godaan seseorang itu semakin meningkat ya, tingkat keimanan dan tingkat pahalanya ya, jadi semakin pantang. Maka Nabi mengatakan jihad yang sebenarnya itu adalah ya, qaulul haq inda sultan jahil, dia mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim ya, penguasa yang zalim, karena dia menanggung risiko untuk itu. Baik, ibu-ibu dan saudara, kita cukupkan ya 3 sosok sahabat di masa Nabi Rasulullah ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu tegak apapun masalahnya ya, apapun kendala kita. Kalaulah ya, kita insya Allah ya jangan berharap mendapatkan intimidasi seperti ini ya, tapi sebelum ya peristiwa seperti datang kita harus mempersiapkan diri sebuat insya Allah. Kita ada waktu sekitar 15 atau 20 menit untuk tanya jawab kalau ada yang ditanyakan, dan barangkali diutamakan dulu pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita hari ini atau tema sebelumnya. Tapi seandainya pun memungkinkan, ini masih ada waktu, kalian boleh mengajukan pertanyaan yang di luar tema, misalnya masalah fikih, puasa atau hal-hal lainnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Henry atas yang terakhir. Sekarang silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, dari cerita tadi ya, mungkin dari awal seperti Asia sampai tadi Suriah, itu ilmu pengetahuan mereka begitu luar biasa. Kita dibandingkan mungkin dengan kita pada zaman sekarang. Kira-kira apa sih Pak Ustadz yang membuat mereka begitu tinggi ilmu pengetahuannya? Apakah memang pesan yang diajarkan oleh Rasulullah, para nabi dan para sahabat pada zaman itu, atau memang keadaan yang membuat mereka seperti itu mungkin bisa membuat main masukan buat kita pada yang hidup pada zaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung dulu sambil nunggu ya. Jadi begini, terus sekali alhamdulillah ini menarik pertanyaannya. Yang dimaksud dengan ketegaran, saya ingin bicara tentang ketegaran dulu ya. Fenomena ketegaran seperti ini ya, yang dialami oleh Sumayyah binti Ubadd ya, ini adalah ketegaran dalam bentuk ya, kemiskinan ya. Maksud saya, ada orang yang bisa tegar dalam kemiskinan, tapi di sisi lain ada juga orang yang, atau berapa banyak orang yang justru tidak tegar ketika dilanda atau diberikan kekuasaan, kekayaan dan seterusnya. Ini dua ketegaran yang berbeda ya, dua ketegaran yang berbeda. Justru banyak orang yang tergelincir pada ketegaran yang kedua kan? Nah, kita menemukan fakta dua hal ini pada para sahabat. Kalau kita menemukan ketegaran karena kemiskinan, karena mereka adalah Arab, ya, orang-orang rendahan, tapi tegar seperti itu, mungkin kita berpikir, oh, apakah orang-orang kaya seperti itu juga? Iya. Kita menemukan sosok-sosok Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sekalian kaya dia, ya, tapi dia pernah dibungkus di daunan ya, oleh pamannya, kemudian diikat, di bawahnya diasapin. Jadi kayak ikan asap. Jadi dia mengalami intimidasi seperti itu bukan hanya orang miskin, ya, bukan hanya orang miskin, tapi juga orang Abu Bakar juga demikian. Dia pernah dipukul bisa pingsan. Ya, dibawa ke ayahnya, bapaknya masih hidup. Ya. Rasul juga, apalagi dilempar dari kotor dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang saya ingin katakan. Nah, pertanyaannya, apa yang kemudian membuat mereka bisa seperti itu? Saya ingin menjelaskan ada tiga poin yang menjadi simbol ajaran Islam di awal-awal yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Pertama adalah kekuatan akidah tauhid. Ya. Kekuatan tauhid. Makanya ayat-ayat yang bersifat makkiyah di awal-awal dakwah itu ya, atau sebagian besar itu bicara tentang ketauhidan, belum bicara ibadah. Ya. Perintah untuk melaksanakan sholat itu bahkan ya, pada tahun ke-11 dari Nabi ya. Puasa itu tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi itu sudah 15 tahun jadi Nabi, itu belum ada puasa teman-teman. Belakangan syariatnya. Azan juga demikian, sholat berjamaah, haji apalagi belakangan, zakat itu belakangan. Jadi yang pertama adalah akidah. Akidah yang sangat kuat ya. Dan ini ayat yang turun itu bicara tentang akidah. Kemudian yang kedua adalah, ini juga menarik, tentang kedahsyatan azab neraka. Ya, kedahsyatan azab neraka. Plus di dalamnya juga adalah kenikmatan surga, satu paket. Makanya ayat-ayat yang turun setelah itu selain masalah tauhid dan tidak, juga bicara tentang kedahsyatan azab neraka dan kenikmatan surga. Ya, sampai azab neraka itu berdetil ya, atau nikmat surga itu berdetil. Misalnya dalam surat Al-Zariyat Allah mengatakan ya, atau surat yang kita banyak hafal ya, amma yatasaalunnya innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san biha qalat dan seterusnya. Bicara tentang kenikmatan surga. Ya, sampai-sampai Walid bin Mughirah kalau tidak salah ada orang yang sangat kaya di Mekah waktu itu ya. Ketika dia mendengar ayat-ayat tentang kenikmatan surga, dia bicara ke temannya kasih tahu si Muhammad itu. Kalau betul kenikmatan surga seperti yang disampaikan, kasih tahu Muhammad itu, ya, nanti biar saya beli semua. Saking kayanya, ya. Jadi saya pun, kalau ada orang kaya hari ini sombong itu belum seberapa dibanding dengan Walid bin Mughirah. Dia saking kayanya, saking sombongnya, dia pengen beli kenikmatan surga yang dijanjikan Muhammad. Kasih tahu Muhammad itu biar saya beli kenikmatan surga itu, saya beli semua, ya kan? Sombong sekali ya. Surga yang Muhammad itu yang mengalir air, saya beli semua. Nanti kalau sudah saya beli, pintunya saya gembok, tidak boleh seorang pun masuk.
Nah, azab neraka juga demikian ya. Jadi penanaman akidah, yang kedua azab neraka dan surga, kenikmatan surga, dan kemudian yang terakhir masalah akhirat. Jadi tiga ya, tauhid, kemudian azab surga dan neraka, kemudian yang terakhir adalah masalah akhirat. Maka di sini tidak ada versi balas enggak, ya, membalas dendam enggak ada, ya, karena Rasul mengatakan sabar, jangan. Ya, sampai Khabbab bin Arad itu protes, ya Rasulullah, kita disuruh sabar terus disiksa, enggak balas kayak apa enggak, ya, enggak ada pembalasan. Ya, dalam surat Al-Furqan itu disebutkan ya, kalau mereka menyiksa dan kemudian qalu salama ya damai, enggak balas. Jadi di nanti dalam periode Madinah ya, baru ada pembalasan sekecil apapun kesalahan itu dieksekusi dengan keras. Ya, tapi di era Makkiyah itulah bedanya antara dakwah Makkiyah dan dakwah Madaniyah. Ya, praktis tidak ada perangan, tidak ada balas dendam, enggak ada. Nanti yang agak muncul sedikit konflik itu ketika Umar masuk Islam baru ya. Tapi di era ini dari tahun pertama kenabian sampai tahun ketiga atau keempat tidak ada konflik. Para sahabat itu menerima apa adanya, dan itu syarat dari Rasulullah. Nah, tiga hal yang saya pikir membuat mereka bisa bertahan luar biasa. Ya, pertama akidah mereka dikuatkan. Nah, ini yang pelajaran juga bagi kita kepada anak-anak kita masalah tauhid ya, di rumah, ya, betul-betul harus dikuatkan. Ya, kemudian yang kedua, ya, gambaran surga dan neraka itu betul-betul memberikan iming-iming yang luar biasa. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa seperti tadi ya, Abu Jahal mengatakan dalam syair-syairnya yang panjang ya, Anda mengatakan ya, bahwa ada azab neraka. Loh, tidak. Ya, azab neraka itu bukan nanti, al-ana di sini, dan Anda akan merasakannya. Jadi diejek ya. Nah, kata Nabi nanti akan ada azab neraka, rasakan terusnya. Kata Abu Jahal enggak, azab neraka itu bukan di sana, bukan di sana. Al-ana di sini, dan kami akan memberikannya untuk Anda sekarang. Ya, maka dari azab seperti azab neraka. Dan para sahabat itu punya cara berpikir ya, biarlah mereka merasakan azab itu di sini, tapi akan mendapatkan kenikmatan surga nanti ya. Dan sebaliknya berbeda dengan Abu Jahal ya, mereka tenang di sini, tapi di akhirat nanti mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Ya. Sekarang tiga itu yang membuat mereka bisa bertahan habis-habisannya ketauhidan, kemudian keyakinan tentang hari berbangkit dan jalan yang akan mereka lakukan. Kemudian memang ada perintah dari Rasul agar mereka tidak melawan. Ya, belum bertahan. Wallah, putuskan. Baik dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Pak Ustadz, yang sangat menarik. Bagaimana metode penyebaran Islam di awal-awal dakwah Rasulullah, begitu awal pertama kali mendapatkan wahyu, sehingga menghasilkan generasi awal gitu ya, yang kokoh azab dan juga ketawitannya gitu. Dimana saat itu seperti yang tadi ditunjukkan bahwa metode penyebaran ini kan sebetulnya sembunyi-sembunyi gitu, tapi menghasilkan kader-kader tokoh-tokoh yang sangat punya karakter Islam itu. Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Terus ketika bicara tentang dakwah, kita akan bisa klasifikasikan dakwah Rasul itu dua dulu ya, Makkiyah, Madaniyah, dan itu punya karakter berbeda. Ya. Kalau Madaniyah itu lebih banyak pada konfrontasi gitu ya, kekuasaan. Ya. Tapi kalau Makkiyah juga, nah Makkiyah juga kita bisa katakan jadi dua juga. Ya. Pertama era Jahiliyah, terang-terangan, kemudian yang kedua era Syria, secara diam-diam. Ya. Kalau Jahiliyah itu Nabi berdiri di atas bukit Safa mengabarkan tentang Islam terus-terusnya dan semua orang enggak. Tapi kalau Syria itu enggak. Ya, Syria itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, pertanyaan menarik, bagaimana Rasulullah bisa mencetak kader dalam tanda kutip atau dengan makna sebenarnya yang memiliki militansi sedemikian rupa, gitu kan? Nah, sebenarnya alhamdulillah beliau ya di awal-awal dakwah pertama punya markas dakwah. Ya, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pilihan yang sangat tepat. Ini rumah gede di lereng Bukit Safa. Ya,
Al-Arqam bin Abil Arqam ini anak muda 17-18 tahun usianya dari Bani Makhzum yang sangat memusuhi Nabi. Jadi ada dua kabilah yang sangat memusuhi Nabi secara fisik waktu itu. Bani Makhzum, kelompoknya klannya Abu Bakar Abu Jahal, yang kemudian Bani Umayyah, ya klannya Abu Sufyan bin Harb. Nah, Al-Arqam bin Abil Arqam ini dari Bani Makhzum yang sangat memusuhi Rasul. Justru markasnya di situ, gitu ya. Orang nggak nyangka. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul di markas ini? Beliau melakukan pembinaan yang rutin. Makanya dalam dakwah itu ada yang sifatnya tabligh, ya, tapi ada yang sifatnya takwil. Ada yang sifatnya takwil. Maka saya dan kawan-kawan di Jakarta, kita sering dalam bentuk meditasi tadi ya, saya membuat kelompok-kelompok ya, halaqah-halaqah yang sifatnya rutin. Jadi apalagi di Jakarta ya, TV dakwah tabligh itu lebih cenderung bersifat entertain, ya kan? Pulang kita nggak dapat apa-apa, dapat lucunya doang. Banyak ustaz-ustaz itu semakin lucu semakin tinggi rating gitu ya di TV. Mungkin bagus bagi kalangan yang awam sekali agar mereka ya, tersentuh dan tertarik, tapi tidak cukup. Ya, harus ada follow up yang nggak cukup. Taklim seperti ini saya ingin sampaikan, kalau boleh disebut ini jenjang kedua. Ikut taklim dulu yang gede-gede dulu ya. Nah, udah taklim baru ditaklimkan seperti ini ya, fokus gitu ya. Nah, ibu-ibu bisa nanya, mencatat dan seterusnya gitu kan. Ya, dan nah, tapi ada satu lagi yang tahapan yang dilakukan oleh Rasul, terutama oleh Mus'ab bin Umair ya, membentuk halaqah-halaqah terpisah. Ya. Yang pengikutnya itu aja gitu kan. Mus'ab bin Umair itu ketika dia hijrah ke Madinah yang sekalian, dia memiliki 12 anak buah ya. Nah, itu di setahun itu terus. Orang nggak kerja gitu terus. Mereka terus diskusi, mereka terus belajar terus. Nah, di sini dibentuk sedemikian rupa dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di pembentukan yang maksimal ya. Bisa misalnya tekanan ya. Janji setiap pekan kita belajar sama-sama. Ada satu orang atau di antara mereka yang kemudian lebih dulu, lebih senior, lebih menguasai, lebih baca Quran misalnya, ditunjuk yang kemudian mengepalai ini ya. Nah, kita di beberapa wilayah terutama di Indonesia, pelosok-pelosok ya, saya sering pikir juga untuk mengisi halaqah-halaqah terbatas ini ya, itu efeknya sangat-sangat luar biasa. Jadi kita tidak hanya cukup dengan mendengarkan tabligh ya, yang saya sampaikan tadi lebih banyak ke lucu-lucunya gitu ya, tapi juga harus mengikuti pembinaan yang rutin ya. Karena makanya Syekh Hasan Al-Banna sendiri dalam praktik pembinaan itu dia membuat tahapan menjadi 5 ya. Pertama bina ulfati ya. Jadi pembinaan diri kita ini enggak cukup dengan tapi kita harus membina diri kita sendiri gitu kan. Maka ini saya berharap ini sebagai tematik saja. Nanti di rumah ibu mau eksplorasi sendiri. Itu sebenarnya bina al-fardi, membina diri kita sendiri. Belajar membaca Al-Quran itu Bu, saya bisa sampaikan, kalau kita ingin membaca Al-Quran ya, ini bab bina al-fardi, ada 3 yang harus kita perhatikan ya. Pertama benar, ya kan, baca Al-Quran harus benar. Yang kedua lancar, nggak aku banyak batuknya ya. Yang ketiga adalah enak didengar ya. Benar, lancar, enak didengar. Nah 3 hal ini, supaya bacaan kita benar Bu, itu harus punya guru. Siapa yang benar kalau kita baca sih orang Jawa banget, nggak bisa Pak. Idghamnya kurang lama, ya ikhfa'nya mana, ya qalqalahnya mana, itu bisa dipantau dengan guru. Jadi kalau bacaan kita supaya benar harus ada gurunya, guru taksib. Ya, program apa yang dipakai terserah, Iqra, qiraati apa. Nah, yang kedua supaya bacaan kita lancar, itu harus apa? Harus rajin baca. Ya. Guru nggak bisa bantu supaya bacaan kita lancar kalau kita nggak rajin baca. Ini membina pribadi kita. Nah yang ketiga supaya bacaan kita enak didengar, ya harus rajin-rajin dengar. Jadi harus lengkap. Nah dalam kajian-kajian yang lain juga begitu. Tidak cukup mendengarkan ceramah selesai. Kita harus mengeksplorasi, berusaha untuk belajar sendiri juga. Bacakah ya, atau mencari pengetahuan. Ya. Nah para sahabat radhiyallahu anhum dibina langsung oleh Rasulullah SAW dalam halaqah-halaqah yang terbatas. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita baca buku Al-Manhaj Al-Haraki karangan Dr. Muda Muhammad Al-Khalban itu, beliau
metode itu kepada para anak buahnya sendiri. Ya, seperti Abu Bakar Siddiq, dia punya. Jadi kisah Islamnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Abi Ubaidillah, semua orang ini itu masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu punya semacam bisnis club, kira-kira ya. Ketika dia masuk Islam, dia mengajak semua orang ini lalu kemudian dibina secara rutin, ya, secara rutin. Jadi pembinaan yang kontinu ini yang penting, ya, yang kontinu ya. Saya mendengar di sini sudah sangat luar biasa ya. Ada kelompok Al-Islam misalnya, ada pertemuan berapa kali seminggu itu? 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali ya. Saling itu cara kita membangkitkan atau memiliki militansi seperti ini. Ya. Tapi kalau setahun sekali nggak mungkin. Dan iya, atau ketika Ustaz datang saja gitu ya ke sini. Jadi harus rutin dan kontinu. Nggak ada batas, nggak ada pensiun. Saya di rumah itu setiap hari Minggu itu sekalian ada 15 orang yang ya, orangnya nggak ganti-ganti banyak ya. Setiap hari Ahad ya, jam 6 sampai jam 8, 2 jam sampai setengah 9, 2 jam terus. Itu sudah berlangsung mungkin 6 tahun terus. Ada juga yang bilang, Ustaz, kita ini ada tamatnya enggak? Kalau sekolah kan ada tamatnya kan, ada ijazahnya kan, ada tanda lulus ya. Dalam hati saya, ini pertanyaan yang paling saya suka. Ya. Belajar non formal seperti ini, itu tidak ada tamatnya, tapi ada lulusnya. Beda tamat dan lulus. Tamat itu berhenti bu, lulus bisa lanjut lagi gitu ya. Tamat enggak, tapi lulus ya. Tanda bahwa kita lulus dari taklim rutin pengajian seperti itu. Apa buktinya? Ada peningkatan dalam diri kita. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, jadi baca Quran, ada lulus. Itu lulus berarti, gitu ya. Yang tadi tidak care sama sekali, yang tadi tidak berjilbab lalu berjilbab, lulus. Itu lulus. Enggak mesti ustaznya ngasih sertifikat nilainya A, B, C, enggak. Itu nilai akademik yang ada di formal. Jadi kalau keluar dari tadi malam saya mengisi di mushola Ustaz sampai jam malam ya. Saya bicara tentang pendidikan atau membina keluarga sakinah ala Rasulullah. Saya sampaikan tentang itu. Dan salah satunya adalah saya sampaikan tentang tema bagaimana baginda Rasulullah itu seorang nabi juga yang sangat romantis terhadap keluarganya. Ya, itu saya dapat info dari ini, wah Ustaz, luar biasa. Ibu-ibu jadi tersentuh dan kemudian terutama para bapak ya. Nah saya ingin sampaikan berarti berhasil. Saya pernah melakukan bikin training bu ya, semacam talkshow tapi lebih bertraining. Ada 50 orang, 25 bapak-bapak, 25 perempuan, ibu-ibu. Jadi syarat ikut acara kita itu harus suami istri dan gak boleh bawa anak. Bicara tentang keluarga. Itu panitia menyaksikan ketika acara akan berlangsung ya, ada seorang ibu yang cuek banget dengan suaminya, datang sendiri, pulang itu selesai acara itu gandengan sambil tersenyum. Nah kita berhasil. Jadi lulus itu nggak dapat nilai A, B, tapi apakah pendidikan yang taklim yang kita ikuti selanjutnya mengubah karakter kita, ya, mengubah paradigma berpikir kita tentang Islam, ya, terus ingin belajar, nah, berarti kita lulus. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul. Jadi makanya yang dimaksud dengan pendidikan itu sebenarnya itu begini. Kalangan saya kebetulan S1 saya pendidikan tarbiyah, S2 saya manajemen pendidikan. Ya, maka sekarang lagi cari info juga di sini. Siapa tahu ada S3 pendidikan yang bisa gratis ya. Saya lagi lihat peluang itu ya. Nah, di dalam dunia pendidikan itu banyak definisinya, tapi yang paling tepat menurut para ahli kalau terjemahkan ke dalam bahasa adalah tarbiyah. Ya, pendidikan itu dalam bahasanya tarbiyah. Nah, kalau kita eksplorasi kata tarbiyah ini, ya, itu berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Itu artinya berkembang. Ya, jadi kalau seseorang menempuh pendidikan formal atau tidak formal, lalu tidak ada perkembangan dalam dirinya, berarti dia tidak lulus. Harus berkembang dari tahun ke tahun. Ya, hari ini belum bisa baca Quran, tahun depan harus bisa. Ya, hari ini jilbabnya masih asal-asalan, gitu kan? Semakin lama semakin bagus. Itu disebut dengan berhasil. Ya, dan itu dilakukan oleh Rasul. Kuncinya adalah pembinaan yang kontinu, yang terus-terus, tidak boleh berhenti.
Jangan ngaji berhenti kan Pak Ustaz tidak pulang. Ya, harus terus gitu ya. Wah, saya sudah diingatkan ya jam 2 harus sudah selesai. Kita cukupkan sekalian rahmatullah, kita masih ada pertemuan yang masih banyak insyaallah. Seandainya masih ada pertanyaan, nanti dicatat saja, kita akan ketemu lagi pada hari Jumat kalau tidak salah ya, karena hari lain ada Ustaz Hilman Rasyad. Demikian yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan jazaa. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Happy jazakallahu khairan atas tausiahnya hari ini. Kita belajar banyak hari ini dari kisah sahabiah wanita penghuni surga, yaitu Ummu Sulaim binti Milhan, Barakah binti Sa'labah atau Mu'aiman, dan Sumayyah binti Hubat, yang semuanya sangat sabar dan tegar dalam mempertahankan akidah Islam mereka. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru jejak beliau semuanya. Berikut ini ada pengumuman door prize. Kita dapat ya. Yang pertama ini yang datang paling awal, Mbak Hana. Oh, pulang awal. Lalu ada door prize untuk question of the day, Mbak Uti. Bagian atas semua simpan kan? Iya, disimpan. Kemudian yang ketiga, second question of the day, Mbak Ika. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu sekalian sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Tausiah yang diberikan. Untuk menutup kajian hari ini, mohon Ustaz Happy bisa memberi doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan majelis kita ini dengan membacakan doa. Semoga kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu sebagai pahala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشعنا وتعبدنا في هذا الشهر رمضان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في مصر يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sempurnakan dengan kafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika